Ada dua hal sih. Yang pertama yang nggak bagus, akhir tahun lalu tiba-tiba saya dapat surat panggilan dari KPKNL atas BLBI yang belum dilunasi oleh perusahaan tersebut. Salah satu grup yang besar, saya nggak mau sebut namanya. Dan di situ waktu itu saya menjabat komisaris, sehingga saya tanda tangan pinjamannya ke salah satu bank swasta. Ya dibilang kecil, enggak juga, dibilang besar enggak juga, cuma 5 miliar. Nah saya salah satu yang tanda tangan. Dan bunganya yang belum dibayar sekitar 4,8 jadi hampir 10 miliar. Nah yang dipanggil bukan hanya saya, mantan bos saya juga, dia di situ kalau nggak salah saya lupa sebagai direksi atau komisaris, terus corporate guarantee, ada apa lagi ya, mungkin yang ingat saya itu. Lalu saya datang dan kebenaran hari itu saya baru lihat juga, saya baru dari luar kota, baru saya lihat di mailbox, hari itu Senin, tapi sudah sekitar jam 10-an lewat, sedangkan dipanggilnya Senin 9.30, jadi saya udah terlambat boleh dibilang. Tapi kemudian ada WhatsApp-nya, saya bisa WhatsApp, saya mohon maaf, saya bilang saya tidak bisa hadir tepat waktu karena baru dari luar kota, apakah akan di reschedule, kira-kira setengah jam dia jawab, silakan datang aja jam 1, jam 2, ketemu bapak ini, ibu ini. Oke saya datang, bos saya dia kirim legal manajernya. Ya, ditunjukkanlah semua perjanjiannya dan ada tanda tangan saya di situ. Jadi saya nggak bisa bilang nggak ada. Dan yang hebatnya dipakai PP Peraturan Pemerintah 2022 yang bisa menyita harta saya, rumah misalkan. Kalau istri saya punya rumah Pak di nama istri saya juga bisa disita. Dia bisa cekal saya. Dan aturan itu bisa tangkap saya. Ya tentu saya gundah, ya saya galau. Karena uangnya saya 1 sen pun kan saya nggak pakai, itu kan perusahaan. Kalau saya pakai uangnya ya wajar lah. Ya, tapi ya sudah, akhirnya legal manager itu karena dia bertindak untuk bosnya dan saya juga dulu anak buah bosnya, jadi mereka sekalian lah cari informasinya. Ternyata memang Tuhan tuh baik. Ada berita negara Republik Indonesia. Oh by the way ini kejadiannya udah lebih 20-30 tahun yang lalu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau tanda tangan itu masalahnya nggak ada ujungnya. Ya, dan mengerikan. Ya, dan PP itu ya istilahnya PP sapu jagat. Ya, kalau orang yang ngerti hukum itu pasti ngerti apa maksudnya. Ya, nggak masuk di akal tapi ada aturannya seperti itu. Nah jadi ketemulah satu berita negara Republik Indonesia tahun 2002 kalau nggak salah bulan Juni bahwa saya sudah tidak menjabat lagi sejak tanggal itu. Berarti berapa tuh? 22 tahun yang lalu. I quit the charge. Sudah digantikan dengan orang lain. Nah akhirnya ditulislah surat, tapi sebelum itu ada panggilan yang kedua. Yang kemarin 6 Januari kemarin itu saya harus hadir. Berapa? 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu. Tapi saya nggak hadir karena toh saya udah kasih kuasa kepada legal manager itu. Dan intinya pada saat tanggal 6 Januari itu sudah ada 4 orang dari mereka. Salah satunya adalah juru sita. Artinya dia udah siap mau kasih suratnya lah begitu. Ya, nah, dijelasin ada suratnya dan saya juga punya kopinya bahwa yang dia minta itu sudah tidak berlaku. Artinya apa? Error in persona, salah manggil istilahnya. Misalkan saya panggil Pak Alex, tapi Pak Alex sudah nggak menjabat gitu. Nah, jadi intinya sampai hari ini dianggap selesai, begitu. Ya, terima kasih. Nah yang ini yang kedua, nah ini sih
Yang good newsnya ini saya terpilih salah satu waktu itu calon Triple A Award dari Asian Institute of Management. Ini kalau lihat ada 7 ya, yang Indonesianya cuma saya, yang atas kiri itu Eugene, Pontip, dan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi saya nunggunya 30 tahun. Sejak lulus 94, berarti 2024 jadi 30 tahun, 31 tahun lah. Pontip, saya kenal Pontip orang Thailand, dia lebih lama dari saya. Saya pikir saya udah paling lama, 30 tahun, dia 32 tahun. Wih, kalah, saya lebih happy dong sedikit. Tapi kalah lagi sama si Eugene tuh yang paling kiri, dia CEO-nya RCBC Bank, orang Filipina. Dia 38 tahun nunggunya. Jadi award ini memang jujur aja saya udah nggak mau maju karena saya udah pernah jadi ketua alumninya yang internasional udah 3 kali kalau nggak salah. Dr. Kartika perempuan, dia bilang dulu waktu saya jadi ketua alumni, dia bilang saya disuruh-suruh Pak, dia manggil saya Pak D suruh-suruh saya katanya. Dia akhirnya dapat kan Triple A. Ini kali saya yang suruh Pak D katanya, maju katanya. Ya udah, untung ada teman yang bisa nulisin, ya dia kenal saya jadi dia tahu bisa nulis dengan cepat ya, sehingga udahlah disubmit dan kalau nggak salah jurinya ada 7 orang, 7 negara. Artinya ada mungkin salah satu yang nggak suka sama saya, dia bisa nggak mendukung gitu ya. Jadi nggak mudah untuk beginian. Kebanggaannya memang ada tersendiri karena nggak bisa dibeli dengan duit yang kayak ginian ya. Oke, lalu apa? Nah ini nih, nah yang baju putih itu presiden Dean-nya orang Ji Kyung Kang namanya, dia orang Korea tapi warga negara Inggris. Nah dia itu yang sekarang jadi apa sih namanya dekannya ya di Asian Institute of Management. Nah yang kanan itu Dr. Kartika dari Indonesia. Oke, nah ini achievement award-nya ini aja, tunggunya 30 tahun. Jadi bikin ginian ternyata nggak mudah, 30 tahun. Itu aja kesaksiannya, makasih.